Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang komik. Anggota dari kelompok 5 sendiri yang pertama ada Nisahaya Rahmadani dengan NIM 2021150855, 2 Malinda Dwijaya dengan NIM 2021151121, ada Desi Marcella dengan NIM 2021151202, ada Langgeng Wahyu Utami dengan NIM 2020115217, ada Oktavia Ardianti dengan NIM 2020115229, dan ada Aini Uswati dengan NIM 2020215234. Dalam subbab materi kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, hakikat komik, ciri-ciri komik, jenis-jenis komik, dan contoh komik. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Aini, kepada waktunya dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Nisahaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat komik. Komik hadir dengan menampilkan gambar-gambar dalam panel-panel atau kotak-kotak secara berderet yang disertai balon-balon teks tulisan dan membentuk sebuah cerita gambar. Komik menampilkan sebuah penangkapan adegan saat demi saat, peristiwa demi peristiwa, sebagai representasi cerita yang disampaikan dengan menampilkan tokoh bergambar dan latar. Gambar-gambar dalam komik dapat dipandang sebagai alat komunikasi lewat bahasa gambar. Menurut Franz dan Meyer yang dikutip oleh Burhan Nugiantoro, komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Hampir seluruh teks komik tersusun dari hubungan antara gambar, lambang, visual, dan kata-kata. Lambang untuk bercerita dibangun dan dikembangkan lewat gambar dan kata. Fungsi kata-kata adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar teks secara keseluruhan. Maka hubungan antara gambar dan kata amat erat serta merupakan satu kesatuan. Kata-kata biasanya ditampilkan dalam gelembung-gelembung atau balon-balon yang dikreasikan sedemikian rupa, sehingga serasi dengan gambar-gambar. Balon-balon teks itu dapat berupa ujaran atau pikiran dan perasaan tokoh, namun juga dapat berupa deskripsi singkat tentang sesuatu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Desi. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu miscall yang dikutip oleh Burhan. Komik dijadikan sebagai ujaran sarana komunikasi untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Sesuatu yang dimaksud dalam bermacam-macam, mulai dari cerita pesan dan bahkan sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah. Selanjutnya, Nugiantoro memaparkan bahwa komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang bersebelahan dalam urutan tertentu untuk menyampaikan informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca. Jadi dalam komik harus terdapat gambar-gambar dan lambang-lambang yang berdekatan, berdampingan atau bersebelahan dalam urutan tertentu. Gambar dalam komik merupakan gambar-gambar status yang berurutan
yang saling berkaitan satu dengan yang lain, membentuk sebuah cerita. Oke, menurut Will Eisner, komik didefinisikan sebagai sequential art, yaitu susunan gambar dan kata-kata menceritakan sesuatu atau mendramatisir suatu ide. Komik juga sebagai tatanan, gambar, dan balon kata berurutan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komik adalah media komunikasi visual dengan menggunakan teks dan gambar yang saling berkaitan sehingga membuat sebuah cerita yang berkesinambungan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Langgeng. Baik, terima kasih atas waktunya. Ciri-ciri komik. 1. Menggambarkan cerita lewat ilustrasi atau gambar. 2. Komik memiliki kata-kata lebih sedikit. 3. Tersusun gambar rangkaian seri yang saling berkaitan. 4. Menggunakan bahasa percakapan di dalam cerita. 5. Komik memiliki warna gambar. 6. Komik juga bisa tidak memiliki warna gambar. 7. Gambar komik dengan cerita saling berkaitan. 8. Komik hadir untuk menyampaikan materi pembelajaran lewat media komik. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Langgeng. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Malinda. Kepada waktunya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jenis-jenis komik. Yang pertama yaitu buku komik atau comic book. Comic book dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komik kertas tipis atau trade paperback. Yang kedua komik majalah atau komik magazine. Yang jenis yang kedua, komik novel grafis atau graphic novel. Yang ketiga, komik potongan atau komik strip. Yang keempat, komik tahunan atau komik annual. Yang kelima, album komik atau komik album. Yang keenam, komik online atau digital atau webkomik. Yang ketujuh, buku instruksi dalam buku komik atau instruksional komik. Yang kedelapan, rangkaian ilustrasi. Yang kesembilan, komik edukasi. Yang ke-10, komik promosi. Yang ke-11, komik wayang. Yang ke-12, komik silat. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Okta. Contoh komik. Contoh komik strip dari majalah Bobo atau Bona Gajah Kecil berbelalai panjang. Contoh komik buku krayon Shinchan atau Yoshito Usui. Next. Komik humor. Komik Doraemon dan krayon Shinchan. Komik petualangan atau Akira Toriyama. Lalu ada komik petualangan Napoleon Bonaparte dan contoh komik ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.